Halo, selamat siang semuanya, KB Friends. Untuk kesekian kalinya ketemu lagi dengan saya Nasi dari KB Favorit Sekuritas Semarang dan rekan saya, Dan saya Dodi. yang dimana kita akan berbincang market, review market pekan lalu dan pastinya saham apa nih yang menarik untuk minggu ini untuk KB Friends perhatikan. Dan mungkin kalau KB Friends ada pertanyaan, jangan ragu, langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar di IG. Sebelum kami memulai, disclaimer out dulu untuk semuanya kami friends bahwa semua perbincangan di saat ini bukan merupakan rekomendasi baik beli maupun jual, sehingga risiko maupun keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab pribadi kami friends masing-masing. Sebelum kita untuk ke intinya, yaitu tentang review stock market dan rekomendasi saham, kita akan melihat kondisi market regional dan juga komoditas market sepekan ini. Yang pertama untuk Dow Jones selama weekly yaitu mengalami kenaikan sebesar 1,08%, Nasdaq pelemahan 0,6%, US Dollar Index mengalami pelemahan 0,35%, CPO mengalami pelemahan 5,62%, oil mengalami pelemahan 5,37%, nikel pelemahan 2,13%, dan timah mengalami pelemahan 1,62%, gold mengalami penguatan 1,72%, dan coal mengalami pelemahan 2,52%. Secara garis besar, indeks global yang mengalami kenaikan adalah indeks Dow Jones, dan kalau untuk komoditas yang mengalami kenaikan secara weekly adalah di komoditas emas. Selanjutnya, kita akan melihat untuk dari IHSG ini, selama seminggu ini asing mengalami net foreign buy cukup besar, yaitu sebesar 4,01 triliun. Dan untuk top gainers secara weekly, yaitu dipimpin oleh PTPS, RSCH, dan YOTF. Untuk sedangkan top loser, yaitu dipimpin oleh MPXL, WIDI, Cegas. Untuk net foreign buy, yaitu ada di posisi BBCA, BBRI dan BMRI. Sedangkan untuk net foreign sale yaitu ada di saham Akra, MDKA dan juga ASI. Untuk selanjutnya kita akan melihat secara garis besar IHSG dan juga didukung dari teknikal yang lain. Langsung saja silakan Pak Dodi. Oke, untuk ISG di mana hari ini di sesi pertama ISG tutup melemah ya 0,37%. Nah, kalau Sobat KB sekalian melihat chart yang ada di layar, mungkin Sobat KB pernah ingat, mungkin saya pernah bilang ada peluang ISG itu untuk melemah menuju ke EMA 200-nya pada saat ISG waktu break membentuk pola bearish flag ya di kisaran area ini ya sekitar tanggal 25 Januari kalau nggak salah area itu. Tapi dengan target menuju ke EMA 200-nya dengan level support waktu itu saat itu area kalau nggak salah di kisaran 7.100-an. Tapi ternyata memang setelah ISG itu break level bearish flag-nya dan dia menyentuh support di 7.100 di mana di situ ada selain support horizontal juga ada support di apa EMA 60-nya ISG berhasil rebound ya dan saat ini ISG bisa dikatakan masih tidak bergerak terlalu banyak ini masih gerakan ISG saat ini masih berada di area konsolidasi di kisaran 7.280 area atasnya dan level bawahnya di 7.188. Nah, kalau kita melihat pergerakan ISG yang cenderung masih sideways seperti ini, memang ada kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Apakah pola bearish flag yang pernah saya katakan itu akan terbentuk, tercapai targetnya atau itu gagal. Nah, saat ini level konfirmasi yang kita tunggu adalah apabila ISG itu break di atas level 7286 area sekitar area sini, itu akan menunjukkan bahwa
peluang dari bearish flag-nya itu gagal, sudah gagal total. Tapi kalau misalkan IISG itu melemah dan dia bahkan break di bawah level support 7.100, itu mengonfirmasi level pola bearish flag yang pernah saya katakan itu akan eh, besar peluangnya terjadi dengan target ke EMA 200-nya di kisaran 6930. Jadi mungkin saat ini relatif market cenderung lebih agak sepi ya, mungkin karena ini juga mungkin semakin mendekati tanggal-tanggal pemilihan umum tanggal 14 Februari. Jadi mungkin juga market akan relatif lebih sepi sampai sampai keputusan hasil pemilunya itu keluar. Dan itu juga mungkin Sobat Happy juga harus lihat bahwa dalam minggu ini market hanya efektif hanya 3 hari aja ya, karena besok Kamis Jumat itu kita libur. Jadi ada kecenderungan sih market akan sepi sampai mungkin minggu depan. Jadi perkiraan untuk 1 minggu ini, di mana hari Senin, Selasa, dan Rabu, itu pergerakan IHSG akan bergerak dalam range terbatas, relatif terbatas di kisaran level bawahnya 7180 dan level atasnya di kisaran 7285. Selanjutnya untuk Dow Jones. Kalau kita lihat dari kondisinya Dow Jones ini, dia dari hari ke hari selalu membentuk all time high ya. Kalau kita lihat setelah kemarin dia mengalami rally yang cukup lumayan panjang dari kisaran 32.500-an, dia rally naik terus sampai ke kisaran 37.700-an. Dia sedikit mengalami koreksi pada saat itu, di mana saat itu juga indikator animasi dia menunjukkan peluang untuk koreksi, tapi ternyata koreksi yang terjadi tidaklah terlalu dalam penurunannya, jadi masih waktu itu koreksi sehat aja, dan ini kembali lagi eh, dalam waktu 2 minggu terakhir ini dia kembali berhasil pecah di atas level konsolidasi yang di sini, di atas 37.795 ya, kurang lebih 37.800-an lah. Dan dia kembali lagi melanjutkan rally-nya. Jadi kalau kita melihat dari pola yang ada saat ini, kecenderungan untuk kembali di Dow Jones ini kembali menguat, cukup terbuka, cukup lebar, itu didukung juga dengan indikator MACD-nya yang saat ini kembali lagi golden cross lagi ya, dengan target resisten yang terdekat itu di kisaran 39.120 dan resisten selanjutnya yang relatif cukup kuat itu di kisaran 40.080 ya. Dan level support untuk Dow Jones saat ini berada di kisaran 37.755 ya, dengan kecenderungan masih cukup peluang untuk menguat ke depannya masih cukup terbuka untuk Dow Jones. Selanjutnya US Dollar Index. Oh ya, kita melihat US Dollar Index saat ini, posisi di mana US Dollar Index saat ini ada di kisaran 104.06. Ini posisi US Dollar Index saat ini relatif sangat dekat dengan level resisten yang relatif cukup lumayan kuat, di mana level resisten saat ini di kisaran area 104.26 ini adalah resisten EMA 100-nya, dan juga ada swing high, resistance swing high yang ada di sini, itu di kisaran area-area tadi, di kisaran 104.26. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya relatif cukup main kuat resisten di 104.26 ini. Jadi level penentu pergerakan US Dollar Index saat ini adalah di 104.26 ini. Jadi apabila US Dollar Index ini berhasil melewati level 104.26, peluang dia untuk melanjutkan penguatan relatif cukup terbuka dengan target ke resisten 105.29. Tapi kalau dia berhasil gagal, dia akan kembali bergerak dalam range terbatas dengan level support di 103.52. Jadi level 104.26-nya akan menjadi level penentu untuk pergerakan US Dollar Index ke depannya. Selanjutnya, rupiah, US Dollar IDR. Karena kalau kita melihat pergerakan US Dollar rupiah saat ini,
sebenarnya berapa hari yang kemarin hari Jumat, tuh, kita lihat dari chart yang ada di layar, kemarin hari Jumat itu bisa dikatakan rupiah berhasil menguat ya. Eh, Dia berbalik arah dengan menembus level support uptrend pendeknya dia di kisaran 15.725, di mana kemarin hari Jumat rupiah ditutup menguat ke level area 15.654. Jadi kemarin hari Jumat ini bisa kita lihat bahwa tren naik untuk US dollarnya terhadap rupiah ini sudah patah ya. Sehingga posisi US dollar rupiah saat ini dia sedang mencoba kembali lagi. Apakah mengonfirmasi apakah level support yang kemarin hari Jumat itu tembus itu apakah berhasil menjadi confirm menjadi level resistance saat ini. Dimana kalau kita ingat kan level support kalau berhasil ditembus ke bawah dia akan sifatnya akan menjadi sebagai level resistance. Jadi level support kemarin hari Jumat di kisaran 15.750-an itu saat ini akan menjadi level resistance untuk US dollar ETR. Di mana saat ini US dollar ETR di sesi satu perdagangan ISG saat ini ditutup berada di posisi 15.694. Jadi level 15.750 akan menjadi level resistance untuk US dollar ETR saat ini dan level support dari US dollar ETR ada di level kisaran 15.645. Ya, ya mungkin untuk saat ini ada kecenderungan akan bergerak dalam range terbatas di kisaran 15.750 sampai 15.650 untuk rupiah US dollar ETR. Mungkin itu dulu ulasannya. Iya Pak Dodi, untuk yang US apa rupiah dolar termasuk itu ya Pak, tentang mencuatnya Bu Sri Mulyani yang Mungkin katanya itu mau. juga bisa ya, karena kan saat ini tahun-tahun politik banyak rumor-rumor di yang beredar ya. Tapi semoga aja jangan sampai sih terjadi Bu Sri Mulyani ambil mundur dari kabinet. Itu agak bahaya juga sih Iya, sebenarnya. setuju Nggak enak. banget. Oke, untuk KB Friends, selanjutnya adalah sekilas info market. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% pada tahun 2023. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tumbuh sebesar 5,04% pada kuartal 4 tahun 2023. Secara nggak langsung memberikan angin segar akan banyak investor-investor luar negeri untuk percaya menanamkan modalnya di negara kita. Untuk selanjutnya adalah adanya agenda corporate action untuk RUPS tanggal 7, yaitu ada RUPS BCTM dan juga RUNS. Sedangkan untuk teman-teman yang dividend hunter bisa untuk beli saham Amor di tanggal 7, yaitu kumdetnya, yaitu sebesar 18,5 rupiah. Sedangkan untuk yang IPO tanggal 7 ada beruntun, ada berapa ini? Ada 4 saham yang akan IPO. Yang pertama yaitu saham ALEI di harga listing 272, MPIX di harga 268 dengan bonus waran 2/1. Untuk TOSK dengan harga listing 145 dengan waran 10/3. Dan UNTD dengan harga listing di harga Rp240. Sekali lagi untuk yang IPO tersebut ada di tanggal 7 dan benar dari Pak Dodi bahwa belakangan ini memang sentimen maupun dari news-news belum terlalu banyak. Langsung saja dari Pak Dodi untuk memberikan stock pick saham yang sekiranya menarik. Nah, untuk KB Friends, kalau ada pertanyaan langsung bisa dituliskan di kolom komentar biar nanti kita bahas bareng-bareng. Langsung Pak Dodi. Oke, untuk topik minggu ini ada beberapa saham pilihan yang mungkin bisa KB Friends perhatikan. Di antara lain Goto, yang kedua ada Barito, BRPT, yang ketiga Bevin, dan yang keempat S Hardware. Kalau kita lihat dari chart saat ini, memang di sesi satu perdagangan hari ini, Goto ditutup melemah ya di
angka 85 per lembar saham. Nah, saat ini posisi Goto itu dekat dengan level support, di mana ada level support EMA 100-nya di kisaran 83. Kalau kita ngeliatin pergerakan di saham Goto eh, pada saat di kisaran bulan Desember sampai Januari, kita tampak bahwa level 83 ini menjadi level support yang relatif cukup eh, be- cukup kuat karena beberapa kali dia sempat diuji tapi berhasil mantul. Hanya sekali aja di kisaran di tanggal 26 Januari ini dia sedikit ditembus ke bawah, tapi hanya dalam waktu 2 hari langsung recovery naik kembali lagi ke atas. Jadi level 83 ini bisa untuk sobat Cappy Friend perhatikan sebagai untuk level entry untuk Cappy Friend sekalian dengan apabila Goto ini berhasil rebound setelah menyentuh level support 83, ada peluang untuk Goto ini untuk rebound menuju ke menguji level kisaran 93-an, di mana level 83 sampai 93 ini adalah range area sideways di kisaran bulan Desember, 18 Desember, kisaran 18 Desember sampai 25 Januari kemarin. Nah, level pengaman yang Sobat Gabi bisa jadikan level pengaman, ya mungkin Sobat Gabi bisa ambil poin sedikit stop loss-nya sedikit aja. Jadi bisa Gabi Friend bisa batasin resiko apabila eh, Goto ini pecah di bawah 83 atau di kisaran 81. Pecah di bawah 81 Sobat Gabi Friend bisa batasin dulu resiko yang ada. Selanjutnya Barito. Barito ini juga cukup menarik karena Barito ini juga saat ini berada dekat dengan level support. Jadi saat ini memang mungkin saya lebih banyak untuk merekomendasikan saham-saham yang berada dekat-dekat dengan level support ya, di mana saat ini kan marketnya juga ada kecenderungan agak sepi. Jadi kita coba cari saham-saham yang kira-kira dia saat ini posisinya berada dekat dengan level support yang relatif cukup kuat. Dengan harapan pada saat saham tersebut menyentuh level support, dia akan terjadi technical rebound ya. Nah, saat ini Barito di mana sesi satu perdagangan hari ini tutup di level 1050. Di mana level 1050 itu ada dekat dengan level support EMA 200. Di mana level support EMA 200 saat ini itu berada di level 1020. Dan kalau kita lihat di harga pada masa lalu, area level 1000 sampai 1020 ini sudah beberapa kali untuk dites, untuk ditembus ke bawah, tapi tidak berhasil. Pada saat Bariton menyentuh level kisaran 1000 sampai 1020, dia berhasil untuk rebound. Begitu juga saat ini, kita berharap di mana harga Barito saat ini di 1050 relatif dekat dengan level support area 1000 sampai 1020. Jadi Sobat Cappy sekalian bisa coba untuk manfaatkan apabila Barito ini ada harga dekat-dekat dengan level supportnya di kisaran 1000 sampai 1020. Cappy Friend bisa untuk spekulatif buy dengan harapan terjadi technical rebound dengan target resistance yang pertama di kisaran 1115. Level resistance selanjutnya ada di kisaran 1155. Cappy Friend bisa coba batasi resiko apabila Barito ini pecah di bawah level 1000. Selanjutnya ada Bevin. Ini Bevin ini agak sedikit berbeda dengan Goto dan Barito ya. Sorry, Bevinnya kok Bevin Amerika. Dimana Bevin ini relatif saat ini dia kemarin itu dia sedikit sempat break di atas level EMA 200-nya, walaupun saat ini mungkin dia masih kembali lagi bergerak di bawah EMA 200-nya, tapi masih belum terlalu jauh dari kisaran EMA 200-nya di kisaran 1225, di mana di sesi perdagangan sesi satu ini hari ini
BFIN ditutup di level 1210. Nah, kalau kita lihat di layar, ini BFIN ini tampak membentuk pola ascending triangle, di mana neckline-nya itu adalah di kisaran 1210, di mana 1210 ini adalah harga di BFIN di penutupan sesi satu ini. Jadi, BFIN ini memang kalau kita tahu bahwa kalau saham yang berhasil menembus ke atas maupun ke bawah EMA 200, dia memang ada kecenderungan untuk dia untuk sideways terlebih dahulu di kisaran EMA dekat-dekat dengan EMA 200-nya tersebut. Jadi BFIN yang saat ini yang berapa waktu yang lalu ini sempat break di atas EMA 200-nya saat ini dan saat ini masih sideways, jadi di dekat EMA 200-nya ini cukup menarik untuk KB Frame perhatikan. Dengan entry point kita butuh konfirmasi ya, itu apabila BFIN ini berhasil break di atas level 1240. Dia ada peluang untuk mengonfirmasi bahwa level EMA 200 BFIN ini berhasil melanjutkan penguatannya di atas level EMA 200-nya. Nah, sobat Kevin sekalian bisa coba batasin resiko apabila BFIN ini break di bawah level 1190. Nah, apabila BFIN ini berhasil rebound, melanjutkan penguatannya, eh, ini bisa mengonfirmasi target dari pola ascending triangle-nya itu di kisaran 1345. Tapi mungkin sebelum mencapai 1345 ada level resistance yang mungkin bisa Sobat Gabi jadikan sebagai target untuk trading aja itu di kisaran 1275. Ya, jadi target resisten dari BFIN itu adalah di 1280, target resisten yang pertama, dan resisten target dari pola ascending triangle-nya adalah di 1350-an. Ya, Sobat Gabi bisa batasin level support-nya di kisaran 1200 dan Sobat Gabi bisa batasin resiko apabila dia BFIN ini break di bawah 1185. Selanjutnya ada saham SH Hardware, di mana hari ini SH Hardware ini pergerakannya cukup lumayan eh, aktif ya hari ini ya, di mana tadi sempat di turun, eh, sempat melemah ya, tadi SH2 sempat melemah mendekatin ke level 8.000, tadi sempat rendahnya itu di kisaran terendah hari ini di 800, bukan 8.000, 800. Nah, tapi saat di penutupan sesi perdagangan hari ini, SH2 berhasil ditutup di level 820. Nah, kalau kita lihat di chart yang ada di layar, tadi SH2 di sesi satu perdagangan hari ini sempat bergerak melemah, mendekati level support trendline, uptrendline pendeknya di sini. Ya, di mana support uptrendline-nya itu di kisaran kurang lebih di area 800-an. Tadi sempat menyentuh 800 dan berhasil rebound ya, ditutup di sesi perdagangan sesi satu ini di level 820. Jadi apabila S hardware ini sampai penutupan perdagangan hari ini masih mampu bertahan di atas level 815, ini cukup menarik untuk sobat KB Friend untuk jadikan stock pick minggu ini ya. Dengan potensi penguatan apabila dia berhasil rebound selama kemarin hari Jumat melemah cukup lumayan kuat ya di sini kalau kita lihat candlenya hampir full candle Morubosu, tapi masih ada shadow sedikit di bawah. Apabila SH2 ini berhasil rebound atau ditutup di atas level 815, ada potensi penguatan menuju ke level resistance yang pertama dari level 870 dan level resistance selanjutnya dari level 895. Dan Sobat Gabi sekarang bisa coba batasin resiko apabila SH2 ini pecah di bawah level 800. Ya, mungkin 4 saham itu yang mungkin bisa Gabi Friend perhatikan untuk minggu ini ya. Ya, lagi mungkin Gabi Friend perlu perhatikan likuiditas juga saat ini di mana market cenderung relatif sepi dan mungkin
market masih wait and see ya, menunggu hasil pemilu tanggal 14 Februari. Iya, Pak. Apalagi nanti di hari Kamis sama Jumat Libur libur. juga, jadi itu yang harus diperhatikan. Bagaimana perhatikan? Oke, Cabin Friends, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, kami dari KB Valberis Universitas Semarang mengingatkan bahwa akan ada kolaborasi KB Valberis Universitas Semarang dengan IDX untuk Sekolah Pasar Modal level 1 yang akan diadakan di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Nah, untuk waktunya yaitu mulai jam 15 sampai jam 17.00 WIB. Untuk tempatnya offline ada di KP, ada di kantor Bursa Efek Indonesia Jateng dan bisa teman-teman ikut melalui online via Zoom meeting. Untuk linknya bisa langsung di IG KB Valberis Kota Semarang. Nah, untuk selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu oleh KB Friends semua, yaitu saham yang akan dibahas oleh Pak Dodi. Dan KB Friends, kalau ada saham yang mau dibahas, langsung saja bisa ketik di kolom komentar IG. Untuk yang pertama, saham yang akan dibahas adalah saham ERA, Pak. Era, Iya. era sih ya. Kalau kita lihat eh, kondisi era saat ini, dimana kemarin hari Jumat ya, lalu cukup menguat, cukup main kuat ya kemarin ya, dia membentuk Morubosu, bullish Morubosu. Cuma hari ini dia sedikit melemah setelah mengalami penguatan dari Jumat, dia hari ini melemah. Tapi kalau kita melihat dari pelemahan yang terjadi sampai sesi satu perdagangan hari ini, relatif masih cukup wajar karena pelemahan yang terjadi hari ini itu terjadi dengan volume yang relatif cukup kecil, jauh sekali dari volume pada saat era ini menguat kemarin hari Jumat. Tapi yang Sobat Kepi harus perhatikan saat ini adalah era ini adalah dekat dengan EMA 200, resistance EMA 200. Jadi kalau ini gambar yang saya pernah bikin, ini memang saya pernah rekomendasi kalau nggak salah, mungkin pada saat itu rekomendasi mungkin pada tanggal 18 Januari ya. Itu era ini memang ada peluang untuk membentuk pola bullish penan dengan dengan target di kisaran ini ya 500-an, 510-an. Tapi memang saat ini eh, pola itu belum berhasil ya. Kemarin malah era ini malah kembali lagi pecah di bawah level support trendline-nya yang di sini di kisaran 422. Jadi bisa eh, kita simpulkan bahwa pola bullish penan yang itu saya rekomendasikan itu gagal ya. Jadi mungkin lebih baik saya hapus saja dulu, jadi supaya nggak bias. Nah, tapi level resisten eh, era yang pernah saya gambar itu masih relatif cukup valid. Dimana ini adalah level resisten yang di sini di level 436 ini jadi level resisten untuk era ya. Ini saya perpanjang aja. Nah, jadi eh era selama dia masih belum mampu melewati atau confirm bergerak di atas level 436, ini relatif masih belum confirm ya. Memang tadi pagi sempat sih opennya di atas 436, tapi sayangnya di sesi satu perdagangan hari ini dia ditutup melemah. Jadi walaupun pelemahan yang terjadi dengan volume kecil, tapi kalau saya lebih baik kayak friend untuk bersabar melihat apakah dia berhasil confirm bergerak di atas level 436. Jadi misalkan pada saat ini dia sedang koreksi, tapi pada saat ini dia berhasil rebound, dia melewati level 436, kita harus lihat apakah kekuatan pada saat dia melewati level 436 ini relatif cukup kuat atau tidak. Jadi kalau dia cukup kuat untuk melewati 436, ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan dengan resistance masih agak pendek di kisaran 450, resistance EMA 200-nya, dan level resistance selanjutnya di kisaran ini, di kisaran 474. Ya. Jadi
level 436 menjadi level konfirmasi untuk pergerakan era selanjutnya. Apakah berhasil dilewati apa enggak 436? Ya. Baik, Pak Dodi. Selanjutnya, saham yang baru masuk LQ45, Pak Dodi, PTMP, Pak. PTMP. Iya, Pak. Ya, tuh. Ini PTMP. Ini kalau nggak salah, tapi ya ini, kalau kita lihat di pergerakan dari saham PTMP ya, memang kemarin-kemarin dia relatif cenderung tidak terlalu liquid volume perdagangannya. Di sini tampak bahwa dari volumenya relatif cukup kecil dan flat aja, nggak terlalu banyak eh, volume yang terjadi relatif cukup kecil aja lah. Tapi memang mungkin kemarin waktu kita LQ45 itu relatif mulai rame ya di sini ya. Tampak bahwa volume perdagangannya cukup meningkat. Tapi kalau kita lihat dari candle yang ada, setidaknya saya perlu mengingatkan KB friends sekalian, kalau kita lihat dari pola candle yang terbentuk, saat ini relatif cukup volatile ya. Jadi kalau untuk KB friends yang eh, gaya tradingnya itu santai-santai aja, kalem-kalem aja, mungkin relatif jangan masuk ke saham-saham yang sevolatile PTMP ya. Jadi volatilitas di saham PTMP ini perlu sobat KB Friend perhatikan apakah cocok dengan style trading KB Friend sekalian. Tapi kalau kita lihat secara technical, ini saat ini PTMP sedang mencoba setelah kemarin berarti hari Kamis ya, ini hari Jumat, ini Kamis ya, setelah Rabunya tuh cukup dalam, dan hari Kamisnya itu dia kembali rebound, dan rebound dia berhasil rebound setelah mengalami penurunan cukup tajam. Saat ini PTMP bisa dikatakan saat ini sedang menguji di level penentuan apakah dia berhasil kembali melanjutkan penguatan dari reboundnya ini atau kembali melemah. Jadi level penentuannya ini ada di level 232, 230. Jadi apabila Sobat Kedi sekalian mau mencoba untuk coba-coba untuk spekulatif buy ya di kisaran selama PTMP tidak pecah di bawah level 230, ada peluang untuk PTMP ini kembali rebound setidaknya untuk menguji ke level resistance yang di kisaran 284, dan mungkin juga di level resistance yang cukup tinggi ya di 340-an. Tapi apabila eh, level 230 bisa Sobat Kevin Fan jadikan sebagai level support sekaligus sebagai level pengamannya untuk PTMP. Ya mungkin mungkin kalau dengan volatilitas PTMP yang cukup tinggi, mungkin level pengamannya mungkin Sobat Kevin Fan bisa jadikan level 220 sebagai level pengamannya. Jadi level entry buy-nya di kisaran 230-an ini. Level pengamannya adalah di level 220. Ya, PTMP untuk masuk PTMP. LQ45 cukup memberikan kejutan ya, Pak. Kejutan nggak tahu ini sahamnya juga. Saya nggak tahu sih fundamentalnya seperti apa. Cuma kalau melihat dari pergerakannya dia kemarin-kemarin dengan volume yang relatif cukup tipis, terus ini tiba-tiba dia ada lonjakan ini dan tingkat volatilitasnya yang cukup lumayan agresif ya ini ya sahamnya. Ya itu Happy Friends perlu perhatikan sih. Cocok nggak dengan gaya Happy Friends? Itu. Baik, Pak Dodi. Mungkin ini untuk last question, pertanyaan terakhir yaitu saham MBMA, Pak. Dan juga MBMA. baru masuk LQ45 juga ini, Pak. Merdeka Baterai. Kalau ini saya pernah ada gambar, atau sudah ada gambar di komputer saya, mana saat ini MBMA ini saya pernah bilang level 690 ya. Kira-kira level 690 ini menjadi level konfirmasi. Nah, saat ini MBMA di perdagangan sesi satu hari ini ditutup di level 700.
atau di atas level konfirmasi yang saya kasih di 690. Jadi kalau kita lihat NBMA saat ini, dia masih ada potensi sih untuk melanjutkan penguatan dengan target resistance yang pertama di level 730 dan level resistance selanjutnya di level 770. Level EMA 100 ini bisa Capify jadikan sebagai level support dan level pengaman untuk MBMA ini apabila MBMA ini pecah di bawah level 650. Jadi 650 menjadi level pengaman untuk Capify sekalian. Hari ini lari cukup bagus sih. Memang kalau kita lihat volume transaksi hari ini lari cukup kecil sekali. Tapi selama dia masih mampu bertahan di atas level 690, peluang untuk dia melanjutkan penguatan masih cukup terbuka. Karena kemarin hari Jumat, dia melewati level 690, didukung dengan peningkatan volume yang relatif cukup lumayan tinggi. Harapannya bisa bertahan di level tersebut ya. 690 semoga, iya. Oke, KB Friends, nggak kerasa udah sampai di penghujung waktu. Sekali lagi, kami ingatkan bahwa akan ada SPM level 1 tanggal 15. Untuk KB Friends yang mau join dan bergabung, langsung saja bisa registrasi di link yang sudah ada di IG KB Valbury Sekuritas Semarang. Selanjutnya ada kata bijak, yaitu investasi yang menguntungkan memerlukan pembelajaran dari pengalaman, terutama dari keputusan investasi yang mengakibatkan kerugian. Guys, buyer. Selanjutnya, kalau KB Friends mau menonton ulang, nanti akan kami upload ulang di YouTube KB Valbury Semarang. Mohon maaf apabila saya Nasib dan rekan saya, Rudi, apabila ada kekurangan, ingat investasi, ingat KB event Valbury kita Sekuritas Semarang. Semarang. See See you. you.